Karena Mulyono sering melakukan touring ke planet Pluto, menyebabkan velg sepeda motor mengalami pecah. Entah apa yang ditabrak Mulyono, saya sendiri bingung dan tidak bisa berkata-kata. Karena velg tersebut versi limited edition, tentu saja mencari penggantinya sangat sulit. Untuk itu Mulyono memutuskan memperbaikinya, berharap montir langganannya bisa memperbaiki velg tersebut. Pemilik bengkel reparasi terlebih dahulu mengamati dengan saksama, lalu menyerahkan velg motif roda api itu kepada bawahannya untuk dibawa ke area perbaikan. Montir senior pun turun tangan langsung, mulai mendiagnosis bagian velg. Dia terlebih dahulu dengan tepat menemukan kekurangan pada bagian yang rusak, tatapannya sangat tajam seolah-olah mampu menembus segalanya. Kemudian montir mengambil sebuah batang besi dan mengikatkannya erat-erat pada velg untuk membentuk lingkaran kembali. Setelah proses pelurusan selesai, sang montir mengambil sebuah peralatan sederhana peninggalan zaman Majapahit dan mengikatkannya erat-erat pada velg untuk membentuknya. Kemudian ia mengambil sebuah alat las dan nyala api biru langsung menyembur keluar memanaskan bagian pelek yang rusak itu. Seiring suhu yang semakin tinggi, velg perlahan-lahan menjadi lebih lunak. Montir memanfaatkan panas tersebut dengan lembut mengetuk permukaan velg, iramanya seolah-olah sedang memainkan sebuah angklung yang unik. Lalu dengan hati-hati mengisi bagian yang rusak dengan kawat aluminium. Batang kawat ini di tangan sang montir seolah-olah memiliki nyawa sendiri dengan teliti mengisi setiap celah yang ada. Melihat velg yang awalnya rusak parah perlahan kembali seperti baru di tangan montir senior, saya sendiri tak bisa menahan kekaguman. Ternyata velg yang rusak parah bisa diperbaiki seperti ini. Benar-benar pelajaran baru bagi saya dan Mulyono. Setelah satu sisi selesai diperbaiki, montir kembali mulai memperbaiki bagian yang memiliki celah lebih besar. Cara perbaikannya tetap menggunakan batang aluminium untuk mengisi, namun kali ini tingkat kesulitannya jelas lebih tinggi. Montir harus mengontrol jumlah batang perbaikan dan sudut pengisian dengan lebih presisi, agar velg yang sudah diperbaiki tetap kokoh dan juga tampak indah. Terlihat ia sangat fokus menatap celah velg tersebut. Setelah upaya tanpa henti dari montir senior, celah besar ini akhirnya berhasil diperbaiki. Meskipun velg saat ini sudah terbentuk secara kasar, namun masih ada satu langkah lagi sebelum benar-benar seperti baru, yaitu proses finishing yang lebih halus. Namun sebelum itu, sang master harus meletakkan velg di atas alat senter datar, untuk kembali mengoreksi kebulatan roda. Kali ini proses koreksi dilakukan dengan lebih teliti daripada sebelumnya. Sang master senior terus-menerus menyesuaikan posisi velg, matanya terpaku pada lingkaran velg dan tidak melewatkan sedikit pun penyimpangan. Setelah beberapa kali penyesuaian, kebulatan velg akhirnya mencapai standar yang diinginkan. Selanjutnya, sang master mengambil mesin gerinda dan mulai menghaluskan bagian-bagian berlebih di permukaan velg dengan santuy. Mesin gerinda bergesekan di atas permukaan velg, mengeluarkan suara gesekan yang lembut, seolah-olah velg itu bersorak gembira, merayakan kelahirannya kembali yang akan segera tiba. Seiring sang master menghaluskan bagian yang kasar, permukaan velg menjadi semakin mulus, bekas-bekas kasar yang sebelumnya perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, setelah beberapa kali restorasi yang cermat, roda tersebut tampak baru lagi, seolah-olah tidak pernah rusak. Mulyono memandang velg yang telah diperbaiki dan senyum puas muncul di wajahnya. Melihat proses perbaikan velg Mulyono kali ini membuat saya benar-benar merasakan keahlian dan dedikasi para profesional. Mereka bagaikan sekelompok malaikat yang diam-diam menjaga dunia mesin, menggunakan tangan mereka sendiri untuk menghidupkan kembali benda-benda yang rusak, tetapi mereka tidak bisa memperbaiki sistem pemerintahan Konoha.